Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah suksesnya sahabat Rasulullah yang merupakan seorang crazy rich di zaman Rasulullah, bahkan ketika beliau masih berada di Mekah sampai beliau ada di Madinah. Jadi cerita ini menarik teman-teman sekalian, yaitu kisah ini merupakan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi teman-teman sekalian, Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah seorang sahabat yang terkaya di kota Mekah sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk juga ikut dalam rombongan tersebut Abdurrahman bin Auf. Namun sahabat-sahabat sekalian, Abdurrahman bin Auf ini dia tidak membawa harta bendanya, melainkan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia hanya pergi sebatang badan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena kondisi saat itu, jika ada orang-orang Mekah yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, diketahui oleh orang Quraisy, mereka akan dicekal, mereka akan dihalang-halangi, mereka akan dihadang oleh orang-orang kafir. Sehingga Abdurrahman ini dia berangkat hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya, teman-teman sekalian, tidak membawa harta benda apapun. Bahkan istrinya pun tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Abdurrahman ini juga ikut bersama Rasulullah sampailah ketika dia menjelang sampai ke Madinah, membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Dia juga ikut bersama Rasulullah membangun Masjid Quba, itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di luar kota Madinah. Nah, setelah itu sampai ke Madinah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang yang hijrah dari Mekah bersama orang yang menerimanya, yaitu orang Madinah. Jadi ya teman-teman sekalian, perlu diketahui, orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dinamakan dengan kaum Muhajirin, dan orang yang berada di Madinah, orang-orang asli penduduk Madinah, dinamakan dengan kaum Ansor. Akhirnya Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Sampailah kepada Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang juga orang yang terkaya juga di Madinah. Bahkan orang ini memiliki kebun kurma, separuh kebun kurma yang ada di Madinah dia yang miliki. Siapa namanya? Itulah Sa'ad bin Rabi. Jadi Rasulullah ini sudah tahu teman-teman sekalian, siapa dengan siapa yang akan dipersaudarakan. Ini sungguh luar biasa. Terdapat kisah menariknya bagaimana Sa'ad bin Rabi ini pertama kali berkenalan dan bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka berdua, Sa'ad bin Rabi ini menawarkan separuh dari sahamnya, separuh dari harta bendanya, yaitu perlu diketahui teman-teman sekalian. Jadi kondisi saat itu di Mekah, di Madinah, apabila terdapat orang yang memiliki kebun kurma, itu merupakan orang yang kaya namanya. Di standar kekayaan orang-orang Madinah kala itu kebun kurma. Jika ada seseorang memiliki kebun kurma, berarti dia merupakan orang yang kaya. Bukan dinilai dari dia memiliki bangunan, dia memiliki rumah mewah, bukan, tapi dari kebun kurma. Karena penghasilan dari kurma itu sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi ini sangat penting sekali. Dia menawarkan separuh dari sahamnya, separuh dari kebun kurma yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi ini dihadiahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ditawarkannya lah dia separuh dari hartanya ini kepada Abdurrahman bin Auf. Dan belum tidak cukup sampai di situ teman-teman sekalian. Bahkan istri Sa'ad bin Rabi ini ada dua. Ditawarkan juga salah satu dari istrinya kepada Abdurrahman, pilih siapa yang engkau suka. Subhanallah, ini benar-benar kalau kita rasakan, kita bayangkan, kalau saya sendiri sih nggak kepikir ya bagaimana luar biasanya iman sahabat ini. Jangankan kita menawarkan separuh dari saham perusahaan kita kepada orang lain, mungkin handphone kesayangan kita saja kita berikan ke orang lain, sangat berat hati ini rasanya. Ini separuh dari harta kekayaannya akan diserahkannya kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan istrinya ada dua, ditawarkannya salah satu, pilih. Bukan dia memberikan yang ini atau yang itu, disuruh pilih oleh Abdurrahman bin Auf ini. Pilih salah satu di antara dua istri aku. Nantinya akan aku ceraikan, dan setelah selesai masa iddahnya silahkan engkau nikahi. Namun yang lebih luar biasa lagi teman-teman sekalian, apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf berterima kasih, semoga Allah merahmatimu. Nah, itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkahi hartamu. Jadi cukup beritahu saja di mana lokasi pasarnya daerah Madinah ini. Hanya itu yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia menolak semua tawaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi tadi. Luar biasa teman-teman sekalian. Tawaran yang sangat menggiurkan, yang sangat luar biasa menggiurkan. Setengah dari saham perusahaan besar yang ada di Madinah diberikan kepada Abdurrahman, namun Abdurrahman menolaknya secara halus dan secara sopan, secara santun. Dia hanya meminta tunjukkan di mana lokasi pasarnya yang ada di negeri Madinah ini. Dan akhirnya Sa'ad bin Rabi ini menunjukkan lokasi pasar yang ada di Madinah. Jadi istilah sekarang ini, tunjukkan saja pusat bisnis yang ada di Madinah ini. Cukup itu yang dibawa bekal oleh Abdurrahman bin Auf ini hanyalah pakaian yang melekat di badannya. Luar biasa teman-teman sekalian. Akhirnya sampailah Abdurrahman bin Auf ini bergerak menuju pasar esokan harinya, dan mulailah dia berbisnis sebagaimana bisnis yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah waktu itu bisnis yang populer di pasar itu adalah penjualan alat-alat pertanian seperti cangkul, seperti pokoknya alat-alat pertanian lah, parang gitu. Abdurrahman bin Auf ini membeli cangkul kepada penjual cangkul yang ada di pasar tadi, sekitar 3 buah cangkul. Jadi tadi kan kita sudah bahas kalau Abdurrahman ini tidak membawa uang sebesar pun, tidak membawa harta benda sebesar pun. Dia menjanjikan kepada orang yang berjualan tadi, sesungguhnya saya dari kaum muhajirin, saya ingin berdagang, saya ingin membeli 3 buah cangkulmu, dan maksudnya jatuh tempo saya akan bayar. Jadi besok akan saya bayar, itu artinya. Jadi sini pakai sistem kepercayaan. Dan orang tersebut menyetujui, dan dijuallah oleh Abdurrahman ini cangkul tersebut. Dimulailah dari 3 cangkul, esokan terjual semua, ditambah lagi sahamnya menjadi 5 cangkul, dan semakin hari semakin populer. Tidak sampai 1 bulan teman-teman sekalian, Abdurrahman bin Auf ini telah memiliki kios di pasar kota Madinah tersebut. Luar biasa. Ini tidak terlepas dari pelajaran atau pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi. Jadi tidak lama dia sudah memiliki kios. Akhirnya Abdurrahman memiliki ide yang sangat brilian. Jadi di pasar kota Madinah tersebut sudah sangat padat teman-teman sekalian, sehingga dibutuhkanlah lahan yang lain untuk perluasan pasar. Dan Abdurrahman ini melihat ada sebuah lokasi di samping pasar yang terbengkalai, tanahnya tidak diurus oleh pemiliknya. Ya, terbengkalai begitu saja lokasinya. Akhirnya Abdurrahman ini menemui pemilik tanah tersebut, lalu berdiskusilah mereka. Bahwasanya Abdurrahman menawarkan tanah yang dimiliki orang tersebut nantinya akan dijadikan kios, akan dijadikan tempat-tempat perdagangan. Jadi sistemnya seperti ini, siapa yang mau membayar silakan bayar, atau siapa yang mau memakai silakan pakai saja, begitu. Luar biasanya orang pemilik tanah ini menyetujui hal tersebut teman-teman sekalian. Di sini luar biasanya Abdurrahman bin Auf tidak mematok harga yang akan dia berikan kepada pedagang yang akan menempati tanah tersebut. Namun dia meminta jika ingin mereka membayar, bayar saja seala kadarnya. Luar biasa teman-teman sekalian. Tidak ada satu pedagang pun akhirnya nantinya di tempat tersebut yang tidak membayar, di luar ekspektasi teman-teman sekalian. Ini strategi yang luar biasa. Kalau seandainya Abdurrahman dari awal mematok harga tanah yang berada di samping pasar tersebut, mungkin bisa jadi orang-orang yang akan berdagang tersebut merasa malas juga, karena kondisi pasar yang padat di Madinah ini tidak bisa ditinggalkan. Namun karena tawarannya yang menarik oleh Abdurrahman tersebut, akhirnya wilayah tanah yang terbengkalai tadi jadilah sebuah pasar yang besar juga, dan menyaingi pasar yang padat tadi teman-teman sekalian. Ini luar biasa strategi Abdurrahman bin Auf. Dan 3 bulan kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya nomor 3 di kota Madinah. Ini berkat dari keimanan, berkat dari keahliannya dalam strategi bisnis yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan sampailah pada akhirnya Abdurrahman ini akan menikahi seorang gadis, dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga menarik. Jadi sebenarnya budaya-budaya orang Arab ini dulu
kalau saya simpulkan, tidak jauh berbeda dengan budaya orang-orang Minang. Jadi kebetulan saya sendiri merupakan orang Minang, teman-teman sekalian. Jadi di Minang ini kalau kita berbicara, istilahnya ada eriang jogendiang istilahnya. Jadi apa yang akan kita maksud untuk disampaikan kepada lawan bicara kita langsung to the point mengatakannya. Nah, cukup sindir-sindir dikit, akhirnya lawan bicara paham. Itulah yang jadi hubungannya dengan Abdurrahman ini. Abdurrahman akan menikahi seorang gadis, dia menemui Rasulullah setelah itu. Dan Abdurrahman setelah itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya akan menikah, insya Allah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Apa maharmu?" Jadi kenapa Rasulullah bertanya seperti itu, teman-teman sekalian? Sesungguhnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ini terkenal di Jazirah Arab memberikan mahar yang sangat mahal harganya, luar biasa. Jadi orang-orang kaya yang bisa menikahi gadis-gadis orang Madinah kala itu, teman-teman sekalian. Makanya Rasulullah menanyakan hal demikian. "Apa maharmu, wahai Abdurrahman?" "Mahar saya emas, wahai Rasulullah." Nah, Rasulullah tidak melanjutkan pembicaraannya, tidak melanjutkan pertanyaan kepada Abdurrahman. Berarti Rasulullah sudah paham bahwa rasanya Abdurrahman ini sudah sukses. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang akan engkau nikahi, wahai Abdurrahman?" "Itu salah seorang wanita dari kaum Ansar, wahai Rasulullah." Nah, Rasulullah tambah yakin dengan itu. Rasulullah tidak melanjutkan lagi. Rasulullah juga sudah paham bahwasanya Abdurrahman sudah sukses, teman-teman sekalian. Ini luar biasa. Jadi inilah kisah kesuksesan dari salah satu sahabat Nabi yang dapat kita jadikan motivasi untuk berusaha di dunia ini, teman-teman sekalian. Semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini jika ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu, teman-teman sekalian, bahwasanya video ini yang saya buat ini saya ambil dari salah satu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, ditambah lagi ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, ditambah lagi dengan salah sebuah buku serial sahabat, teman-teman sekalian. Jadi jika seandainya ada salah-salah dalam penyampaian cerita, dalam penyampaian sejarah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.